Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Koleng. Di sini kami berdua. Ya. Nah, Beli Didi masih ada halangan. Persembayangan lah. Ya. Nah, pada kesempatan ini nih teman-teman, banyak nih dari Semeton Taksu Koleng yang meminta nih Beli Jero membahas tentang paice. Ya. Nah, karena kita di Bali kan kental sekali nih tentang paice, ada ngiring dengan Benar-benar. paice. Menyambung dengan materi kita kemarin tentang ngiring. Ini kan ada ngiring yang paice ini, paice A. Nah, sekarang kita lebih fokus membahas tentang paice itu sendiri. Ya. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ini, apa sih itu paice seperti itu. Kita langsung aja korek tentang paice ini pada Beli Jero ya. Iya. Nah, Iya. seperti tadi Beli Jero. Nah, apa sih itu paice nih Beli Jero? Jadi gini, paice kalau kita berbicara secara umum adalah sesuatu yang kita dapatkan dengan proses gaib. Iya. Entah tuh dalam proses dibantu oleh paranormal dan sebagainya. Tetapi kalau Bali itu paice itu ada banyak penyakit pun ada namanya paice. Penyakit Lunas paice. paice. Kalau Ya. di Indonesia mungkin cacar, cacar air. Kemudian yang kedua adalah paice itu lawar dari pura kan ada odalan, kita ngelusur paice juga. Itu juga paice juga, tirte masuk ada juga paice. Tapi pada saat ini kita akan ingin membahas tentang paice yang bersifat magic. Dalam artian adalah pusaka beli. Jadi berarti dapat disebutkan bahwa paice itu kita berbicara masalah magic ini beli. Jadi paice itu adalah sesuatu benda atau mantra yang kita dapatkan baik itu melalui keturunan dan juga proses tirakat atau istilahnya meditasi dan juga diberikan oleh orang Bitar lah paice. Jadi suatu benda yang memiliki tuah atau istilahnya khasiat lah sebagai pegangan kita. Mungkin itulah bahasa. Oh, jadi suatu benda yang memiliki energi yang benar energi. Jadi kan dari dulu kita kan sudah diwariskan tentang paice ini Beli Jero. Nah, masih nggak bisa dikatakan paice apabila suatu benda tersebut kita sudah misalnya kita tidak rawat, kita buang seperti itu, masih nggak itu berupa paice? Apa energinya itu masih, apa sudah hilang seperti kalau kita antawiri lah dengan paice tersebut mungkin? Jadi gini, paice itu ada yang sifatnya kekal, ada yang sifatnya enggak. Oh gitu. Seperti itu Kalau istilahnya konsep kita paice mungkin nanti kita bahas secara lebih rinci di belakang. Kalau paice itu dalam tanda kutip adalah isian istilahnya atau pasupati oleh dukun. Kalau kita salah menggunakan, dia cenderung akan menyerang si pemakai. Tetapi kalau paice biasanya dari bangsa luar, kalau kita salah menggunakan dia akan hilang. Otomatis hilang kan? Ada hilang, bendanya langsung hilang, ada ioninya aja atau energinya aja yang hilang. Contohnya yang beli katakan, kita punya ini permata. Dulu kakek kita membawa hebat sekali. Tapi di saat kita membawa karena kita tidak tahu siapa yang bersemayam di dalamnya, apa istilahnya sesajinya dia dan bagaimana cara kita komunikasi dengan dia, berangsur-angsur dia akan menghilang kekuatannya. Oh, itu dengan sendirinya akan hilang Beli Jero. Benar. Nah, berarti dari itu kan berarti kan ada dari penjelasan Beli Jero tadi kan ada berarti jenis-jenis paice itu tersendiri Beli Jero. Iya. Ini jenis bendanya apa cara mendapatkan? Cara mendapatkan lah dulu. Nanti bendanya kita di belakangan kita bahas. Kalau cara mendapatkan paice itu ada 3 secara garis umum beliau. Yang pertama adalah paice yang kita dapatkan secara gaib dalam artian bermeditasi lah. Oh, secara meditasi. Jadi ada biasanya orang-orang yang memang diberikan kesempatan, diberikan mandat, mungkin di saat dia sembahyang dengan sendirinya jatuh padahal dia tidak punya ilmu tentang apa itu nadi pusaka dan lain sebagainya. Iya. Itulah proses paice. Kemudian dia datang ke pura, otomatis matanya dia kok kayaknya ke batu itu loh. Kayaknya ada sesuatu udah diambil, dibuang tiba-tiba lagi di sebelah. Ada proses seperti itu. Itu istilahnya proses paice-nya yang didapatkan secara gaib. Nanti masuk juga di sana paice mungkin yang tanda kutip kita bantu oleh paranormal lah, tarikan. Jadi kan ada nih orang paranormal, lihat ada paice dibantu narik lah. Seperti itu masuknya ke sana cara gaib. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan paice adalah dengan cara keturunan beli. Jadi mungkin beli ini dulu pengelingsirnya sudah
Balian tuh loh, dukun, dia sudah mempunyai pusaka. Saat kita melanjutkan tugas leluhurnya, kita sudah punya paice, ini keturunan. Jadi kita tidak pernah meditasi, kita tidak pernah dibantu oleh paranormal, tetapi kita sudah memiliki seperti itu. Itu kalau keturunan. Kemudian keturunan itu juga dibagi menjadi dua cara mendapatkan. Seperti saya katakan tadi, kita hanya sebagai penerus leluhur. Jadi pusaka leluhur kita meneruskan untuk merawat. Yang kedua, ada istilahnya di luar daripada nalar, tiba-tiba kita didatangi sama seseorang. Ini saya disuruh bawa ini sama leluhurmu. Tiba-tiba kita lihat orang itu nggak ada. Seperti itu. Jadi titipan. Seperti mungkin kita datang ke orang pintar, ini kamu dititip sama leluhurnya, inilah ada titipan. Biasanya itu leluhur kita yang dulu punya, atau kita di saat inkarnasi dulu yang punya itu. Jadi ada suatu perjanjian. Contoh nih, saya hidup dulu saya menjadi paranormal dulu modelnya. Ini saya punya pusaka saya titip di astral, istilahnya di goib lah. Jadi ada perjanjian, kelak saya di saat saya reinkarnasi lagi, umur saya sudah seperti ini, tolong bawakan lagi seperti itu. Itu ada seperti itu. Kemudian proses mendapatkan yang ketiga paice itu adalah dengan cara membeli atau istilahnya meminta kepada paranormal beli. Dalam artian isian lah. Proses pasupati gitu. Pasupati benar, kan ada biasanya orang nih pes bolong seperti beli uang kepeng dirajah dia, kemudian ada juga dikelungkung di kamasan. Ada uang kepeng yang berisi gambar dewa, gambar aksara, itu dipasupati, diinisiasi, itu ada cara mendapatkannya. Jadi itu bisa hidup juga gitu ya. Jadi semua itu bisa dikatakan paice juga. Nah, sekarang dari pemaparan dari Blejero tadi tentang jenis-jenis itu, nah kita sebagai manusia awam nih yang nggak tahu apa-apa nih kan, bagaimana cara mengetahui benda itu dan bentuknya itu juga itu dikatakan paice dan Blejero. Jadi gini beli, cara membedakan otomatis mumpung beli bertanya lah, saya bahas bagaimana cara membedakan benda itu paice atau dalam artian benda itu memiliki tuah atau benda yang biasa, dan apakah tuah itu berasal dari bangsa atas atau bangsa bawah. Nah, ini untuk orang awam lah. Saya juga orang awam masalahnya beli seperti itu beli. Saya juga nggak ahli dalam dunia ngecek seperti itulah. Ininya seperti ini beli. Yang pertama, bagaimana kita membuktikan benda itu paice atau enggak? Yang pertama adalah dengan cara kita nih, contoh nih, di saat kita ada sesuatu contoh nih, kita sakit. Beliau yang bersana di tempat ini atau istilah di benda ini, tolong bantu hubungkan doa saya dengan beliau atau dengan leluhur saya, dengan Tuhan, saya ingin kesembuhan ya, contoh di saat sakit perut. Seperti itu beli. Jadi intinya seperti ini, kita tidak memohon sama dia, enggak. Jadi sebagai penghubung aja. Dia bahasa kasarnya, siapapun yang berstana yang menempati benda ini, saya mohon antarkan doa saya kepada beliau yang memang memiliki tugas sebagai sang penyembuh lah. Seperti itu beli. Nanti diambil mungkin kalau bahasa Balinya asuwar lah, istilahnya dicuci lah, atau istilah dimandikan, itu bisa ditunas. Kalau itu sembuh, dia berarti memiliki kekuatan, entah itu bawah atau atas, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua adalah dengan cara itu yang ekstrem, ada beli, biasanya ditaruh di kaki. Itu dah. Ini cara ngeceknya beli. Ada paice ditaruh di kaki, ini ekstrem. Takutnya nanti penjaganya atau istilahnya yang menempati perewangannya itu, kodamnya itu lebih sakti pada kita, ya kita yang hancur sebenarnya. Kalau lebih mudahnya pakai bunga. Ini kan kita contohkanlah batu lah. Batu, ambil bunga, kita olesi pakai bunga ini, kita mohonkan doa. Siapapun yang berstana di tempat ini, saya mohon nanti datangi saya di mimpi, kasih saya petunjuk siapa namanya dan apa gunanya dan lain sebagainya lah. Setelah dioles, kita niatkan loh. Jadi kita niatkan yang kita ucapkan, kita memang berbicara dengan yang ada di dalam ini. Setelah itu bunganya ini kita pakai tidur, taruh di telinga atau kita taruh di bawah kepala. Biasanya malamnya pasti mimpi. Untuk orang awam lah. Jangan kalau orang sakti kan tahu loh, orang langsung sakti udah berkomunikasi. Nah, ini kan ada nih yang trik paling sederhana katanya nih Blejero. Saya tidak tahu juga kebenarannya kan. Ditaruh di sini, taruh di sini ya. Kalau dipakai langkat jari, kalau nanti dibalik lagi tidak sampai di
nah benda tersebut gitu. Itu benar nggak? Berarti ini tuh bergerak seolah-olah ada. Iya, seolah-olah ini kalau kita hitung sampai di sini itu kan sama. Nah, kalau kita balik nanti kita tidak sampai di batu ini. Sekarang gini, saya contohkan. Yes atau tidak, biar saya nggak salah untuk orang-orang yang punya ilmu itu. Iya. Karena posisi tangan itu bisa berubah, gerak tangan bisa berubah. Karena di sini tidak ada titik pasti. Iya. Contoh inilah. Nih. Iya. 2. Dari sini kan. Iya. Nanti kita akan masuk dari sini, dia tidak akan sampai. Sampai apa enggak? Enggak. Nah. Apa ini paice? Enggak. Oh. Karena kenapa? Benda ini tidak bergerak dan tangan kita juga tidak ada posisi pasti. Kalau mau real pakai pengarisan 30 cm, 30 cm, taruh pengarisannya lagi ukur lepas 30 cm baru real. Oh, gitu. Kalau pakai tangan ini kan satu kita mundur, ini kita tidak ada garis pasti. Iya, Nanti kita maju, ya otomatis ini kita karena ke belakang, jadi kita maju ini otomatis akan diem dia. Oh. Makanya nggak nyambung ini. Tidur ya. Jadi mohon maaf ini yang punya ilmunya itu, sekali lagi saya tidak bilang itu salah, jadi dicoba teman-teman dengan logika juga. dengan benda yang bukan pincin atau kertas, buktikan sendirilah. Kan ada juga ini lagi sekali ini kan ada digantung diasapin oleh pada dupa itu. Lingser itu bisa juga seperti itu. Jadi gini, kalau hanya melingser saya nggak ada kertas, kita ambil kertas, kita ikat pakai tali, kita taruh di sini. Apakah dia berputar? Iya, karena di sini ada angin. Asap ini naik dia karena ada angin. Jadi angin inilah yang menopang sehingga dia muter. Kalau yang real, kita ikat nih, jangan kita megang. Kita isi dupa. Kalau dia berputar kita suruh diam dia, kiri dia, kanan itu baru real. Kalau hanya berputar karena ini ada angin. Nah itu nih teman-teman, mungkin teman-teman memiliki suatu benda ingin mencoba, nanti mungkin bisa diterapkan tadi beli jeruk dijelaskan ya. Nah sekarang gini beli jeruk, tadi kan sudah membedakan benda tersebut, tapi kan bisa juga nanti kita tanyakan kepada yang mampu berkomunikasi seperti itu. Lebih baik. Biar kita juga tidak salah nantinya ya. Oh iya, lupa membedakan yang atas dan bawah pincinya. Jadi gini, teman-teman, untuk teman-teman yang ya sefrekuensi lah dengan saya, karena saya juga orang awam, jadi saya pakai patokan diri saya seperti itu teman-teman. Untuk yang beliau-beliau yang sudah ilmunya tingkat tinggi lah, saya tidak mau menggurui. Jadi untuk teman-teman yang sefrekuensi dengan saya, kadar kemampuannya, jadi untuk membedakan mana bangsa atas dan mana bangsa bawah, yang pertama adalah itu yang pertama yang katakan tadi, bagaimana benda itu kita taruh di bawah. Di bawah, jangan kita taruh di atas, kita taruh di bawah. Ya. Kalau memang itu istilahnya dari bangsa bawah, dia tidak akan komplain lah. Kalau bangsa atas ya pasti kita dimimpikan yang pertama. Kemudian di saat kita memegang benda itu, lihat tingkah laku kita. Yang melihat itu adalah kita tanyakan kepada keluarga lah. Kita harus buka diri. Contoh nih, tapi kita jangan bilang bawa pusaka. Contoh nih, kita bawa pusaka, kita bawa ketemu dengan saudara kita, dengan teman-teman kita selama 1 minggu lah. Habis itu tanyakan sama teman-teman kita, ada nggak perubahan kita selama 1 minggu. Kalau perubahan kita mungkin dilihat lebih bergairah, lebih santun berbicara, mungkin lebih bisa sabar. Fit itu dari bangsa atas. Kalau membawa pusaka, kita menjadi, kalau bahasa Belanya, nyapu adik aku, atau ego kita meningkat, kita emosi, kita merasa paling wow, ambil lebih baik buang ke laut. Karena apa? Tujuan kita mempunyai paice adalah penghubung kita dengan Tuhan, bukan penutup kita untuk menuju Tuhan. Itu intinya sekali beli. Itu tergantung dari teman-teman ya. Iya. Nah itu juga kembali lagi tadi lupa nih sedikit Bijero. Ya. Kan ada banyak nih paice itu yang dites dalam konteks kekebalan nih, kan ada banyak paice yang mungkin kodamnya itu dipakai kekebalan seperti itu. Kan ada sangat ekstrim dulu dicoba, mampu digores, tanpa gores, ditembak itu tuh. Itu gimana tuh Bijero? Itu berarti di bangsa bawah apa ini bangsa atas? Jadi gini beliau juga bisa seperti itu beliau. Contoh lah, nanti kita bahas apa jenis mirah delima, kan itu dari beliau. Kalau di Bali disebut dengan pelinggian dewa lah. Iya. Mirah delima. Jadi bangsa atas bangsa bawah adalah
sesuai dengan bukan kita melihat dari kemampuan dia, kemampuan si benda, tetapi karena bangsa bawah juga bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Contohnya ini ada orang sakit, kita mohon untuk menyembuhkan, bisa juga. Tetapi ada nanti suatu perjanjian yang mengikat kita. Intinya untuk membuktikan itu adalah perubahan sifat dan perubahan keluarga kita. Kalau kita di semenjak kita menampung atau istilahnya memegang benda itu, kita menjadi istilahnya egonya tinggi, emosinya tinggi, keluarga marah-marah, ya udahlah. Itu bukan dari beliau. Libur aja di pantai. Lebih baik jangan pernah kita merasa kasihan dengan benda yang kita lihat itu wow, tetapi itu membuat kita stuck loh. Lebih baiklah buang lah. Jadi memang tidak mudah memiliki paici itu sendiri belajar ya. Nah kadang-kadang gini banyak mungkin teman-teman yang bertanya bagaimana sih cara merawat paici itu belajar biar tidak kita seperti belajar tadi kita pusing, kadang-kadang marah, kesakitan, itu mungkin gimana Dion? Jadi gini, cara merawat paice. Jadi sebelum itu kan banyak istilah teman-teman yang berkeluh kesah lah. Sering istilahnya yang teman-teman berkeluh kesah. Dulu katanya punya, ini istilahnya peninggalan leluhurnya, pusaka seperti itu. Kemudian waktu ditarik dari sarungnya hujan. Di saat dia sudah memandikan tumpak landep kok nggak ada hujan. Apakah benda ini masih hidup ataukah gimana? Kemudian ada juga dulu punya permata katanya untuk ngobatin, saat dia gunakan kok nggak ada efek apa. Dulu juga ada leluhurnya punya peser Arjuna, saat dia menggunakan tuh cari target kok nggak ada reaksi apa. Jadi seperti ini nanti kita akan bahas nyambung ke cara merawat paici. Intinya sekali, kenapa benda itu nggak aktif? Karena saya ibaratkan seperti inilah beli. Sebelum saya bahas untuk merawat paici, contoh lah paici itu adalah ibarat pedang lah beli ya. Pedang, sehebat apapun pedang itu, setajam apapun pedang itu, apabila orang yang menggunakan tidak bisa, dia tidak akan bisa untuk kita perang. Biarpun beli bawa sekarang senjata Pasupati yang diberikan Betara Siwa kepada Arjuna, kita bahas di bagaimana di Gunung Indrakila beliau beli diberikan, tapi beli tidak bisa menggunakan panah, maka senjata itu tidak akan pernah sampai ke sasaran. Pasti maksudnya. Ya, jadi setiap barang itu ada kunci dan sandinya ya. Itu yang penting. Jadi setiap pusaka apapun dia ada kode tersendiri untuk menghubungkan antara si pengguna dengan yoni di dalamnya, tuh kodam yang di dalamnya. Itu yang harus kita. Jadi jangan teman-teman berkecil hati. Wah ini kayaknya udah nggak berguna ini pusaka leluhur kita, enggak. Jadi teman-teman dulu proteksi diri teman-teman istilahnya, kalau bahasa Balinya ada istilah bersih, bagaimana cara komunikasi. Sekali lagi kita komunikasi karena benda itu adalah benda mati. Yang kita inginkan adalah yang di dalamnya, bukan bendanya. Seperti itu. Kemudian cara merawat picil atau pusaka tergantung jenis pusaka. Kalau secara umum kita di Bali, kita berbicara di Bali, bagaimana kita tumpak landep adalah untuk proses membersihin, bersihin. Jadi proses bersihin seperti ini teman-teman. Ada istilahnya bantuan Praspejati, ada bantuan Pasupati beli yang menggunakan tumpeng bang dan juga endong. Jadi tergantung itu teman-teman. Biasanya Praspejati menggunakan ayam bing pinangang lah, atau ayam merah yang dipanggang. Ini tergantung teman-teman, istilahnya sakesidan lah kemampuan teman-teman. Intinya runtutannya yang harus teman-teman ingat. Satu, ngambil dulu sibuh cemeng. Sibuh cemeng itu adalah batok kelapa yang warnanya hitam. Jadi batok kelapa yang warnanya hitam, kemudian biasanya itu diikat dengan benang tridatu dan juga menggunakan uang kepeng 11. Jadi untuk non agama ini itu menyesuaikan sesuai dengan tradisi di tempatnya, nggak apa-apa. Jadi kemudian baru kita mengambil kalpike, beli tahu kan kalpike? Iya. Masukin kalpike, isi air, kita mohon kepada Sang Hyang Pasupati, ingat. Kita mohon kepada Sang Hyang Pasupati untuk istilahnya memberikan tuah lagi kepada pusaka ini. Habis itu airnya ini kita setengah itu kita taruh di tempayan lah, atau bahasa Balinya cubek, isi kembang setaman. Kembang setaman mungkin teman-teman bisa search di Google kalau teman-teman nggak tahu kembang setaman itu ada mawar merah dan lain sebagainya, ada sandat cempaka dan lain sebagainya. Beli. Dan itu beli ambil pusakanya, beli mandikan. Setelah mandikan pusakanya dikeringkan lah. Pakai kain, pakai tisu apalah. Setelah dikeringkan baru diolesi minyak. Khusus dengan keris itu harus menggunakan kuas karena tidak boleh kena tangan, nanti karatan dia.
Oh ya, enggak bisa ya, enggak boleh ya. Pakai apa namanya? Pakai Kuas. Ya. kuas. Habis itu baru diasepin. Terasepin dibalik isi sasat. Iya. Sasat nanti kita next akan bahas apa simbol sasat adalah simbol Garuda, artinya kita untuk pembebasan. Nanti untuk rincinya kita akan bahas pelan-pelan. Pakai sasat itu ingat pakai benang tebus putih, jangan benang tridatu. Seperti itu, karena itu adalah roh. Setelah itu baru isi Bandung. Nah, untuk teman-teman yang memandikan pusaka keris, jadi angsuah apa namanya, air mandiannya bekas, jangan sekali-kali itu ditunas, karena biasanya dia mengandung bahan arsenik, ada racun dia. Di warangannya itu ada racun. Jadi kalau pakai perciin pekarangan tempat bisnis itu nggak apa-apa, jangan diminum lah. Karena ada istilahnya racun di dalam. Beda lagi kalau memang benar-benar paice itu lunas angsu padannya itu beda lagi. Iya beda, seperti itu beli. Kemudian cara merawat untuk kita orang awam di luar daripada hari raya. Kemudian untuk teman-teman yang non Hindu, yang pertama adalah sesering mungkin kita mendoakan. Dalam artian kita ambil pusakanya, kita mendoakan. Intinya kita yang menguasai, dalam artian apalah, di dalam itu harus ikut dengan kita, jangan ikut dengan yang di dalamnya. Seperti itu, kita yang istilahnya mengkoordinir, kita harus bawa kemana dia, kita harus gunakan dia untuk apa kita. Jadi sesering mungkin lah kita kirimkan doa. Biasanya kalau kita kirimkan doa, kalau itu benda dari bawah, biasanya dia akan berontak dan keluarlah. Nah, sedikit nih belajar. Tadi kan pas memandikan seperti pusaka atau permata. Mungkin kalau jika ada banyak nih permata, mungkin belajar bisa disatukan di sana. Bisa ya. Enggak apa-apa kalau memang ya masa bawah ada masa atas, nantinya kan tersendirinya akan. Intinya itulah, ada memang teman-teman paice yang tidak bisa digabungkan, kan ribut dia. Kalau teman-teman mungkin punya keris lebih dari satu, usahakan teman-teman punya keris betok. Karena untuk istilahnya pengajaknya biar gak ribut. Nah, itu nih teman-teman, mungkin cara perawatan dari paice-nya itu tersendiri. Singkat lah. Mungkin lain waktu kita mungkin sharing lagi ya, mungkin live lebih enak. Ya, mungkin nanti kita akan buat live gitu. Ya. Itu lebih pas rasanya belajar ya. Nah, sekarang ini belajar. Ada nggak efek paling fatal nih kalau kita salah merawat pusaka tersebut? Efek paling fatal adalah kehancuran diri dan kehancuran keluarga, pasti itu. Makanya Leo anak Bali mengatakan hancur hidupnya, kemudian di dadi juga pecah karena dulu ada pusaka yang dijual. Jadi kalau kita mungkin salah merawat pusaka itu hilang, itu hukumannya tidak begitu keras. Tetapi apabila kita menjual, nah ini itu. Karena biasanya kita salah merawat kan karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah menjual, itu kutukannya sangat besar, rezeki juga hancur, kita sakit-sakitan dan sebagainya. Jadi itulah efek salah merawat paice. Kehancuran pasti. Kalau itu memang kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah paice. Kalau kita tidak tahu itu paice kita jual kan rasanya nggak ini gitu. Tetaplah. Cuma mungkin kapasitas hukumannya berapa saya nggak tahu sih. Karena dalam konsep sastra, orang yang tahu salah jalan itu 1000 kali lebih lipat hukumannya ketimbang orang yang tidak tahu salah jalan. Nah, itu mungkin sedikit informasi nih teman-teman. Jangan sampai menjual mungkin paice dari leluhur, itu efeknya sangat besar sekali kepada kita, diri pribadi dan juga keluarga. Nah, mungkin sedikit gambaran buat teman-teman belajar jenis-jenis paice sekarang bentuknya lah, dan jenis-jenisnya nih. Mungkin yang umum digunakan lah. Kan ada istilahnya pes rajuna. Jadi mungkin teman-teman banyak yang DM yang beli ini pes. Kalau teman-teman menemukan uang kepeng itu ada tulisan aksara, biasanya di depannya itu ada 4 aksara, itu sabata a, kemudian di belakangnya ada a dan a. Jadi itu bukan paice, sekali lagi itu adalah kamasan ya, dia dari kelengkung buat itu buatan baru teman-teman. Jadi kalau teman-teman istilahnya mau itu gunakan, bisa saja, boleh di Pasupati. Kemudian itu biasanya dia mengeluarkan satu yang saya katakan tadi, ada satu sisi ada sabata a dan di belakangnya ang a, kemudian yang satu adalah padme. Nah itu yang teman-teman, itu sekali lagi itu istilahnya itu buatan untuk proses ritual yadnya lah, keperluan yadnya. Kemudian ada juga kalau yang asli biasanya uang pes rejune ke pes tualen, pes
jaring lain sebagainya. Pes rujuna itu untuk memang untuk cinta kasih lah, pengasihan lah seperti pengasih. Jadi teman-teman kalau punya mungkin uang rejuna itu biasanya tidak begitu kelihatan ya, tapi kalau isi air biasanya dia baru kelihatan gambarnya. kadang-kadang gosok pakai lala. Kalau teman-teman mau menggunakan, ini tipsnya, ikat uang kepeng apapun itu jenisnya. Kalau pes jaring kan untuk rezeki, nanti kita akan bahas memang khusus untuk bentuknya beli. Mana pes jaring yang jumlahnya 21 apa gunanya, kemudian pes bulan apa gunanya, bagaimana cara merawatnya, mungkin next kita akan bahas. Jadi tipsnya sekali teman-teman, ikat uang kepeng teman-teman menggunakan benang tridatu, kemudian ukurlah, ini kan uang kepeng beli ya, ikat dari ujung uang kepeng sampai ujung benang tridatu tuh panjangnya jari manis. Jari manis. Jadi setelah jari manis baru potong. Jadi intinya kalau bahasa kerennya mengkuncir benang. Tujuannya apa? Benda yang ada di dalam, istilahnya kodam yang ada di dalamnya akan ikut dengan kita. Kalau teman-teman mungkin ini muat nih, ada uang pes bolong rejuna, teman-teman gunakan tidak akan berfungsi. Oh jadi itu kata sandinya begitu. Ya, Nah, jadi tergantung orang yang megangnya. Teman-teman yang menggunakan pegang kerat ikat, ukur jari manis berpotong. gitu. Jadi yang dipakainya itu gelangnya baru di pis bolongnya di sini di tangan. Nah, maksudnya entah taruh di dompet, taruh di tas nggak apa. Nggak apa-apa, yang Yang jelas penting uang benang. bolong tuh harus isi benang seukuran jari manis kita. Intinya sekali dia tuh ikut dengan kita loh. Oh iya. Kemudian teman-teman kalau punya pusaka mungkin yang tujuannya sebagai pengijang, sekarang kan istilahnya ada undang-undang sajam lah. Seperti itu beli. Kita nggak mungkin kita bawa keris kemana-mana. Tetapi teman-teman bisa siasati itu, ambil kerisnya. Teman-teman kalau tahu istilahnya kodamnya yang sana kita teman-teman contoh kan biasanya ada ki lah misalnya namanya ki, siapa lah namanya ki ini, tolong ikutin saya gini, jaga saya, seperti itulah. Kalau ada apa-apa tolong nanti kasih tahu leluhur saya supaya ditolong dan lain sebagainya lah. Kalau teman-teman mungkin lebih sering menggunakan sesuatu, teman-teman bisa pakai bunga, olesin, baru bunganya tuh pakai itu, artinya ikut dia. Jadi ngikut gininya yoninya ke kita ya. Kemudian kalau teman-teman mungkin ada yang punya merah delima, jadi biasanya dia menggunakan bumbung lah, ada tempatnya. Kalau teman-teman ini biasanya ada orang-orang yang memang bisnis dalam hal itu. Contoh nih, saya punya merah delima dan saya juga pasti punya tempatnya. Saya kasih beli jarok minjem, beli ini, ambillah, beli pakai ritual apalah, sampai dibeli mungkin beli bawa 2 minggu, saya akan ambil lagi, hilang. Beli bilang beli jero hilang ini, beli harus ada ritual ini untuk mengembaliannya. Saya minta beli uang, ritual minta uang. Nah, itu Padahal sudah kembali ke ini ya. Itulah trik-trik. Jadi teman-teman kalau teman-teman dikasih minjem, ingat dulu kalau hilang nih gimana. Itu loh yang pertama. Jangan teman-teman, saya dikasih minjem gini. Jangan, karena ada beberapa oknum, kita berbicara, ada beberapa oknum yang main di sana loh. Ya, iya. Nanti teman-teman next lah kita akan bahas apa jenis-jenisnya, bagaimana cara mengetahui pakai mainan apa enggak, bagaimana untuk teman-teman untuk memproteksi diri supaya teman-teman tidak terjebak di dunia barang antik. Ya. Karena itu enggak ada yang beli sebenarnya, teman-teman, itu cuma halusinasi aja lah. Nanti kita akan bahas bagaimana trik mainnya dia. Nah, mungkin ini sudah terlalu panjang mungkin Ya, ya. Mungkin lain waktu kita buatkan video lagi, mungkin secara live nantinya mungkin bisa langsung teman-teman menanyakan ke Beli Jero, biar jawaban teman-teman tuh bisa langsung dijawab oleh Beli Jeronya langsung. Ya. Nah, mungkin teman-teman itu saja sih pembahasan tentang paice ini. Begitu sekali lagi di sini kami bukan menggurui teman-teman. Di sini kami hanya memberikan pemahaman sesuai dengan pemahaman Beli Jero, begitu juga yang seperti sastra-sastra yang ada di situ. Yang mudah-mudahan sekali lagi video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila penjelasan dari Beli Jero atau tiang ada yang salah, kami mohon maaf. Ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Taksupole agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.